Pemirsa, kasus dugaan fitnah ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo terus bergulir setelah polisi memanggil kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi yang mengunggah foto berwarna ijazah Jokowi ke akun X. Siang ini Jokowi memenuhi panggilan Bareskrim untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu dan pencemaran nama baik. Sudah ada 24 orang yang dipanggil dan diperiksa polisi. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya kader politikus Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama dan juga Kabareskrim Polri periode 2009 hingga 2011 Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito, selamat sore Mas Dian. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Sebelum kita mulai diskusi ini, kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Ini ada pengembangan dari pihak kepolisian, makanya saya hadir untuk menjelaskan. Sepanjang yang saya ketahui, saya pasti akan terbuka sama pihak kepolisian. Merasa sedih Pak Jokowi digitu-gitukan sama mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dihina-hina apa segala macam. Saya akan lawan mereka sampai kapanpun, mau bagaimanapun saya akan lawan. Ya, kita akan langsung memulai diskusi pada sore hari ini. Saya ke Mas Dian terlebih dahulu. Mas Dian, kemarin Anda diperiksa 5 jam, ada 25 pertanyaan. Mungkin bisa diceritakan apa saja yang ditanyakan oleh pihak penyidik kemarin? Pertanyaannya memang masih seputar terkait dengan unggahan saya yang tanggal 1 April itu Mbak, yang disebut-sebut oleh teman-teman penggugat sebagai katanya rujukan ya, sebagai rujukan mereka untuk melakukan penelitian. Tetapi itu kan ada banyak sekali tweet yang mendahului postingan ijazah tersebut, yaitu yang disebut UTAS kalau di istilah X itu. Nah, karena UTAS itu kan ada sekitar 8 catatan tweet itu, akhirnya yang dibahas adalah 8 itu dulu, baru kemudian dibahasnya satu yang tadi yang soal ijazah itu. Baik, kemarin itu ketika diperiksa, adakah dokumen atau barang bukti yang diminta oleh penyidik dari Anda? Oh ya, ada barang bukti sudah saya serahkan, barang bukti awal. Tetapi kemudian ada hal-hal yang setelah pengembangan lewat pertanyaan-pertanyaan itu ternyata ada yang belum cukup. Dan itu kan tidak bisa di-copy Mbak, nggak bisa dikirim gitu loh. Akhirnya saya harus serahkan kembali nanti bukti untuk melengkapi. Yang Anda sudah serahkan kemarin apa, Mas Dian? Itu terkait masalah postingan saya, kemudian apa namanya itu tweet yang tadi 8 yang saya ceritakan itu berupa capture dalam bentuk dokumen flashdisk. Screenshot berarti ya, Mas Dian? Screenshot, betul, screenshot dari X. Oke, dari X. Nah, sekarang pertanyaan yang ingin diketahui oleh seluruh masyarakat. Dari mana Anda mendapatkan dokumen yang Anda upload itu? Sebenarnya dokumen itu kan sudah saya sampaikan kemarin sama teman-teman media waktu kita doorstop di Bareskrim itu di Polda Metro Jaya. Itu saya sudah sampaikan bahwa memang data itu saya dapatkan dari teman saya. Teman Anda ini siapa, Mas Dian? Nanti akan saya sampaikan nanti untuk identitasnya. Tetapi saya menyebutnya teman karena itu kan karena itu kan saya dapatkan dari orang yang dari orang yang kemarin memberikan saya itu, lalu saya sampaikan proses terjadinya sehingga sampai ke saya itu sudah saya buka kemarin di sana. Oke. Kalau Anda tidak bisa mengungkapkan identitas siapa teman Anda, bagaimana Anda teryakinkan bahwa dokumen itu adalah dokumen yang asli sehingga kemudian Anda berani untuk menguploadnya? Ya, betul. Memang itu pertanyaan yang sangat bagus, lebih substansi daripada membahas orang yang memberikan saya. Ketika saya dikirimkan gambar itu berikut juga dengan referensinya. Referensi untuk meyakinkan saya bahwa gambar itu. Referensi apa nih Mas Dian? Kalau berupa kopian ijazah, referensinya berarti bentuknya apa? Ya, ini saya jelaskan. Referensi yang diberikan ketika saya mendapatkan gambar itu adalah pertama, dia mengatakan bahwa gambar itu sudah pernah diposting oleh UGM pada tahun 2022. Lalu saya cocokkan dengan apakah benar gambar tersebut memang pernah diposting oleh UGM pada tahun 2022 itu. Nah, sebelum tanggal 1 April itu memang ada beberapa video dalam bentuk
dalam bentuk proyektor gitu, video yang memperlihatkan proyektor, ijazah Pak Jokowi tersebut memang identik sekali dengan gambar yang dikirimkan ke saya. Lalu yang kedua rujukannya adalah file gambar juga. Salah satu media nasional, kita boleh sebut nama nggak di sini? Boleh, silakan. Salah satu media nasional yaitu Kumparan pada saat itu memposting ijazah Pak Jokowi tersebut sudah berwarna. Sudah berwarna, tetapi dalam bentuk angle yang agak sedikit berbeda, agak miring ya. Oke, jadi Anda sudah membandingkan dengan 2 postingan lainnya sebelum mengupload? 3. Oke, Saya 3. bandingkan dengan 3. Yang ketiga adalah postingan dari Pak Joshua M. Sinambela, seorang pakar digital forensik, yang waktu itu beliau menulis di laman webnya sendiri, berjudul Joshua Sinambela, laman websitenya, dan memang benar bahwa ijazah tersebut identik semuanya. Oke. Jadi kemudian Anda merasa cukup aman ya untuk mengupload itu? Ya, setelah saya mempertimbangkan dengan melihat juga bahwa dari sisi dari sisi privasinya, bahwa ijazah itu sudah diposting oleh beberapa media dalam bentuk hitam putih, dalam bentuk warna, maupun itu sudah juga diposting oleh UGM, atau istilahnya sudah dikutip oleh media yang bersumber dari UGM, itulah yang membuat saya berani mengatakan bahwa itu asli lalu mempostingnya. Oke. Anda kan sekarang dilaporkan oleh seorang dosen Universitas Sumatera Utara berinisial YLH dengan tuduhan menyebarkan dokumen pribadi tanpa izin pemilik. Pasalnya pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE. Anda mengira tidak ketika mengupload bahwa ada pasal yang kemudian bisa Anda langgar dan kemudian Anda harus berurusan dengan polisi seperti saat ini, Mas Dian? Memang saya sudah memprediksi akan ada di dalam satu perdebatan yang cukup keras seperti ini pasti akan ada ruang-ruang di mana kita dicari kesalahan lah gitu ya. Karena memang ini kan ruang perdebatan pro kontranya cukup tinggi antara yang pro terhadap ijazah itu asli dengan yang kontra yang menganggap itu palsu. Iya. Sehingga kalaupun ada yang melaporkan, tentu saya tidak bisa membela diri di sini, tetapi saya bisa meyakinkan nanti kepada aparat penegak hukum misalnya, seandainya saya diminta keterangan bahwa ijazah tersebut bukan ijazah yang sifatnya privat gitu secara dokumentasi gitu ya. Karena kalau dokumen publik itu bagi saya ketika dia sudah diposting oleh media online, maka itu sudah menunjukkan bukan lagi dokumen privat kok menurut saya. Okay. Dan kalau kita berbicara tentang sebenarnya siapa yang harus menggugat saya, Pak Jokowi misalnya, toh Pak Jokowi juga tidak keberatan dengan apa yang saya lakukan gitu. Ini Anda tahu Pak Jokowi tidak keberatan, Anda berkomunikasi dengan Pak Jokowi atau bagaimana, Mas Dian? Bukan, kan sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah mempersoalkan itu. Karena mungkin beliau sudah tahu bahwa itu memang sudah dipublikasi beberapa waktu yang lalu gitu loh, atau beberapa tahun yang lalu. Oke, Mas Dian, dalam bentuk file yang berbeda atau jenis yang berbeda, misalkan ada yang hitam putih, terus ada yang dipoto dalam bentuk yang berbeda. Itu kan sudah ditampilkan oleh media-media online seperti Republika dan lain-lain. Baik. Oke, baik. Anda juga mengatakan, Mas Dian, bahwa postingan ini karena Anda ingin membela Jokowi. Oh ya benar, itu benar. Saya ingin membela Pak Jokowi. Saya udah mulai tidak nyaman dengan percakapan-percakapan kita di media online terhadap kasus ini, Pak. Itu kan sudah dibuat jadi bahan olok-olokan. Dikatakan Pak Jokowi tidak pernah menginjakkan kaki di UGM, tidak pernah berkuliah. Bahkan foto yang wisuda itu pun adalah foto orang lain kan. Seperti hasil penelitian misalkan dari salah satu kawan kita juga itu Pak Rismon atau Ibu Dr. Tipa mengatakan bahwa itu Pak Dumarto Buditomo kan. Nah itu saya tidak terima lah, makanya saya juga mencari tahu. Karena berhubung saya juga tidak expert di bidang teknologi, di bidang saintifik, ya saya lalu coba mencari cara dengan pendekatan sejarahnya. Itulah kenapa saya bisa meyakinkan masyarakat pada saat itu dengan beberapa rangkaian peristiwa-peristiwa yang saya ceritakan, yaitu kan sumbernya dari pendekatan sejarah itu. Yang salah satunya adalah cerita-cerita dari teman kuliah Pak Jokowi kan. Jadi ini murni keinginan pribadi atau ada perintah dari ketua umum partai Anda? Ini murni keinginan pribadi, tidak ada orang yang meminta saya untuk melakukan ini, bahkan sampai hari ini pun konsekuensinya saya akan tanggung sendiri, Mbak. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke Pak Ito. Pak Ito nih waktunya hanya singkat mendekati azan, tapi saya ingin komentar Anda terhadap kasus ini. Singkat saja sebelum kita break azan, Pak Ito. Ya, baik Mbak Tasya.
Jadi kita lihat konteksnya ya, masalah ini adalah masalah dugaan adanya ijazah palsu. Tentunya kalau dugaan ijazah palsu, harus ada pembandingnya ijazah yang asli. Yang memiliki ijazah asli itu adalah Pak Jokowi. Kalau yang selama ini di media itu berasal daripada sumber yang tentunya bukan merupakan sumber pemilik daripada ijazah itu atau ijazah aslinya, maka tentunya ini pun nanti kalau memang dikenakan pasalnya adalah bisa memberikan sesuatu opini ya, menimbulkan satu opini di mana seolah-olah ini menyebarkan satu berita yang bohong kalau misalnya ini bisa dibuktikan bahwa yang disebarkan itu adalah bukan merupakan keaslian. Karena kan sekarang yang sedang diselidiki adalah masalah bagaimana uji laboratorium yang objeknya harus dokumen yang asli, Mbak ya. Baik. Sehingga nanti di sini akan penyidik juga akan meminta penjelasan mengapa ini bisa disebarkan yang bukan merupakan dokumen asli. Saya kira itu yang mungkin konteksnya di situ ya, Mbak. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan. Masih akan ada banyak pertanyaan. Apakah kalau memang ternyata dokumen yang di-upload oleh Mas Dian itu asli, kemudian dia bisa lepas dari laporan untuk menyebarkan dokumen pribadi tanpa izin pemilik? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai break azan maghrib, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak pernyataan dari mantan Presiden Joko Widodo usai diperiksa hari ini. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Ito. Pak Ito, tadi kita terakhir membahas bila kemudian ini memang terbukti asli. Apakah kemudian pelaporan terhadap Mas Dian ini kemudian bisa lepas? Mohon maaf, audionya belum terdengar, Pak Ito. Harus dipisahkan mungkin, Mbak. Sekarang bagaimana? Sudah bisa ya? Iya, sudah. Silakan Pak Ito. Jadi harus dipisahkan antara dua permasalahan yang berbeda ya. Yang pertama itu permasalahan masalah ijazah palsu yang saat ini sedang dibuktikan kebenarannya oleh pemilik ijazah aslinya itu Bapak Jokowi ya di Barreskrim. Kemudian ada pelaporan terhadap pihak ya yang menyampaikan satu dokumen itu melalui media elektronik dan dijadikan dasar bagi pihak-pihak tertentu untuk menganalisa yang disampaikan melalui media elektronik. Itu kan bisa masuk, saya melihat dari normanya adalah penyebaran ijazah tanpa izin pemilik, termasuk dalam kategori penyebaran data pribadi tanpa hak. Oke. Dan ini tentunya kalau dikaitkan dengan undang-undang, ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ya, kemudian yang kedua adalah mengenai Undang-Undang ITE, Mbak ya, menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin. Nah, tentunya kalau ada izin, maka ini tidak termasuk ke dalam satu perbuatan melanggar, kecuali apabila kemudian yang disebarkan itu ternyata tidak sesuai ya. Nanti apabila dari hasil penyelidikan untuk ijazah aslinya terbukti asli, maka tentunya akan ada ya potensi
masalah sanksi hukum terhadap yang menyebarkan ijazah tersebut yang kemudian dijadikan dasar bagi pihak tertentu untuk menganalisa bahwa seolah itu ijazah asli itu dalam pasal 32 dan pasal 4 plak Undang-Undang ITE ya. Baik. Kemudian juga karena juga tentang KUHP dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Mbak ya. Jadi ada 3 masalah ancaman hukuman yang dianggap melanggar daripada undang-undang dengan ancaman penjara misalnya 4 tahun ya, undang-undang PDP, atau bahkan sampai 8-10 tahun jika menggunakan ITE. Baik. Kemudian denda. Nah, ini semuanya nanti tergantung daripada bagaimana penyidik mendalami. Ya, mendalami misalnya saya menyebarkan sesuatu dokumen tanpa izin yang sebetulnya harus mendapatkan izin dari pemilik. Pak Jokowi. Nah, kemudian dokumen yang saya sebarkan dianalisa oleh pihak lain sehingga menyatakan seolah-olah dokumen itu palsu. Kan kalau dokumen yang tidak asli yang disampaikan melalui satu media tertentu itu bisa saja terjadi bias. Nah, ini yang tidak mungkin ini dilakukan satu bukti atau bukti pembanding ya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena pihak kepolisian harus menganalisa ijazah aslinya ya, sehingga di sini ada dua kejadian yang berbeda ya Mbak Tasya. Baik, Pak Ito, kalau kemudian kita mencoba menelaah satu-satu soal kasus Mas Dian terlebih dahulu, bagaimana ada pelaporan penyebaran dokumen pribadi tanpa izin. Kalau tadi argumen dari Mas Dian adalah ini sudah pernah 3 kali diupload di postingan UGM, di Kumparan, dan kemudian di Joshua Sinambela. Apakah argumen seperti itu bisa diterima, Pak Ito? Jadi tentunya kita melihat dari pihak yang menganalisa ya, yang terakhir menganalisa dokumen yang diupload tersebut. Tapi tentunya penyidik juga akan menyelidiki dari mana asal dokumen tersebut ya. Dan apakah yang menyebarkan dokumen pertama itu memang mempunyai keinginan untuk diketahui oleh secara umum, atau dari ada pihak yang 2 atau pihak ketiga yang memang mempunyai keinginan ya, mensreanya itu adalah menyebarkan dokumen tersebut melalui media dengan maksudnya mungkin baik ya, maksudnya baik, yaitu bagaimana supaya membuat masyarakat juga tidak terlalu mempunyai opini yang negatif ya. Tetapi tentunya kita bicara masalah hukum ya Mbak Tasya. Jadi saya kira mungkin teman-teman penyidik ini tentunya mereka juga akan menggunakan norma-norma yang berlaku, dan tentunya di sini juga nanti akan didalami dari mana asal daripada dokumen yang diupload tersebut, dan apabila memang dari dokumen asli yang diupload tersebut ternyata asli, saya kira ya nanti mungkin ada pertimbangan tertentu. Memang 2 kasus ini berbeda, tetapi kejadiannya memang merupakan satu irisan ya Pak Ito. Satu irisan ya. Kita tunggu itu Mbak. Demikian Mbak Tasya. Baik, Pak Ito, kalau kemudian soal keaslian dari ijazah Pak Jokowi, ini kasus yang berbeda lagi. Kalau Anda sebagai, mungkin saya bisa meminta kepakaran Anda di cyber security ya Pak Ito, metode standar di digital forensik seperti apa yang nanti harus digunakan untuk memverifikasi apakah ijazah itu asli atau palsu? Itu ada di dalam ranah penyelidikan di lapor ya Mbak ya, itu digital forensik. Kemudian juga di sana ada tulis kehakiman, ada segala macam ya yang mungkin akan menjadi dasar, karena dalam KUHP kan disebutkan bahwa yang berhak menentukan adalah Polri. Jadi tidak mungkin kita meminta pembanding dengan lapor yang lain. Kemudian yang kedua, tentunya pada saat melakukan penyelidikan daripada ijazah asli tersebut, kita juga harus ingat bahwa dalam proses penyidikan itu adalah proses bagaimana mencari barang bukti, membuat terang satu perkara. Kita tidak mungkin mempublikasikan kepada masyarakat ya, karena itu masih sifatnya adalah sangat tertutup dan pro justisia. Sehingga saya kira tidak mungkin nanti pada saat polisi menyelidiki itu harus diungkap ke masyarakat. Saya kira kita bukan pengadilan. Kalau kita melakukan gitu, maka tentunya penyidik juga menyalahi aturan. Karena penyidikan itu beda dengan pengadilan, Pak. Di pengadilan nantilah baru bisa terbuka. Meskipun di penuntutan, penuntut umum pun juga tidak mungkin akan bisa membuka mungkin tahap demi tahap penyelidikan yang dilakukannya. Ini mungkin masyarakat juga mungkin perlu diedukasi, jangan sampai bola panasnya di kepolisian seolah-olah kepolisian menutupi ya. Padahal kepolisian bertindak profesional, bahwa setiap langkah penyidikan itu harus tertutup ya, karena kita juga harus melindungi hak
azasi seseorang yang saat ini sedang diduga memasukkan dokumen atau ijazah tersebut. Demikian Mbak Tasya. Baik, Pak Ito, kalau kemudian gambarannya seperti itu bahwa tidak akan bisa terbuka, kalau dari pengalaman Anda mungkin ada kasus-kasus serupa sebelumnya di masa lalu atau di masa Anda menjabat, akan seperti apa akhir dari kasus ini? Ya, kalau bagi kami dari penyidik itu satu resiko ya Mbak ya, kalau dianggap kita memihak, apalagi kalau dibawa kepada ranah politik ya. Saya kira polisi ini profesional Mbak. Kita pun juga tidak ingin untuk istilahnya tidak ingin untuk mengorbankan kredibilitas daripada institusi kepolisian hanya untuk melanggar hukum siapapun dia. Jadi saya kira resikonya sangat terlalu berat kalau misalnya polisi kepada siapapun juga harus melakukan manipulasi ya. Manipulasi daripada hal-hal yang sebetulnya secara objektif harusnya hal itu. Dan pihak kejaksaan juga tentunya mengikuti ya Mbak Tasya, karena kejaksaan ini akan memberikan P18, P19 sampai dianggap lengkap P21. Kalau tidak, maka tentunya polisi juga akan melakukan satu langkah yaitu penghentian penyelidikan. Jadi kalau memang ijazah ini ternyata asli, mau tidak mau polisi juga pastinya juga harus melakukan pertimbangan ya. Tapi kalau ini diajukan sampai ke pengadilan, maka pengadilan yang akan memutuskan. Di pengadilan itulah yang kita akan mendapatkan kepastian hukum. Jadi di kepolisian tahapnya baru tahap membuat terang satu perkara dengan mencari alat bukti sehingga orang yang dituduhkan itu dianggap memenuhi unsur untuk masuk ke dalam ranah penuntutan. Oke. Dan nanti kalau sudah di kejaksaan yang main. Nah, saya kira demikian prosesnya Mbak. Oke, Pak Ito, apakah kemudian itu artinya masyarakat bisa mempersepsikan kalau kasus ini berhenti artinya ijazah itu asli, dan kalau itu berlanjut artinya ijazah itu bisa diduga palsu? Apa seperti itu kira-kira? Ya, logikanya demikian, logika hukumnya Mbak ya. Tapi kan kita tidak bicara masalah opini, tidak bicara masalah persepsi, tapi yang kita lakukan adalah masalah daripada kepastian hukum ya, objektivitas. Kalau transparan, boleh transparan itu kita tentunya harus transparan dengan sesama aparat penegak hukum, misalnya dengan pihak penuntut umum, jaksa ya. Karena jaksa akan memberikan satu petunjuk kepada kepolisian kalau ada yang kurang. Tapi kalau ternyata dari hasil penyelidikan, belum penyidikan ya Mbak ya, penyelidikan ternyata tidak ditemukan ada unsur pidana, maka harus dihentikan. Kalau misalnya dalam penyelidikan ditemukan ada dugaan atau tanda-tanda ya, bahwa terjadi satu memenuhi unsur, maka ini harus dinaikkan tahapnya ke penyidikan, dan kepolisian pihak penyidik harus memberikan namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kepada kejaksaan. Kejaksaan sudah turun di sana Mbak. Baik. Memonitor bagaimana yang dilakukan kepolisian, kalau ada kekurangan ada namanya P18, P19 sampai dianggap lengkap P21 tahap 1, kemudian tahap 2 menyerahkan barang bukti, kemudian menyerahkan tersangkanya. Itu kalau terbukti memenuhi unsur pidana. Jadi jangan sampai kalau misalnya dalam proses penyelidikan ternyata tidak ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana, tentunya polisi nggak mungkin dong akan melakukan penyidikan. Bukan kita itu kan kita harus melindungi setiap warga negara, hak setiap warga negara. Demikian Mbak. Baik, Pak Ito, mungkin ada saran untuk teman-teman di kepolisian hari ini, bagaimana kalau kemudian nanti memang harus dihentikan karena terbukti asli, bagaimana cara kepolisian harus meyakinkan publik bahwa itu asli tanpa kemudian membuka benar-benar dokumennya? Ya tentunya di sini kan kepercayaan polisi kan harus profesional Mbak ya, karena ada sumpah jabatan daripada seorang penyidik ya. Kita tidak mungkin kita istilahnya, karena sumpah jabatan itu kepada yang maha kuasa. Ya saya kira kita juga tidak akan hanya untuk kepentingan politik atau kepentingan melindungi seseorang, kita harus mengorbankan kredibilitas daripada institusi Polri. Saya sangat yakin kalau memang nanti hasil penyelidikan ini dinyatakan memang tidak memenuhi unsur, pasti dari pihak kepolisian akan menyampaikan kepada publik. Tapi bukan berarti menyampaikan yang sifatnya sangat teknis, karena itu sifatnya rahasia. Ya, jadi proses untuk memvalidasi keasliannya pun tidak akan benar-benar dibuka ya nanti Pak Ito? Tidak mungkin, karena kita kan bukan pengadilan jalanan Mbak. Kalau itu kita lakukan berarti akan terjadi
namanya pengadilan jalanan ya. Saya kira mungkin ini tidak bagus untuk bagaimana sistem hukum yang terjadi di negara kita. Baik, Demikian, Mbak. baik. Saya bergeser ke Mas Dian lagi. Mas Dian, apa rencana Anda setelah ini? Mbak Sita, saya ingin izin berkomentar tadi terhadap statement dari Pak Ito dulu, agar bisa meluruskan juga kepada masyarakat bahwa persoalan ijazah palsu ini kan bukan ansih persoalan ijazahnya, Mbak. Iya. Tetapi ada beberapa persoalan di sana yang juga menjadi persoalan pokok. Misalkan Pak Jokowi sendiri tidak melaporkan hanya sebatas persoalan ijazah palsu, tetapi kan ada pasal-pasal di sana yang kemarin waktu saya di Polda itu yang juga berkaitan dengan misalkan penghinaan, pencemaran nama baik dan lain-lain lah gitu. Nah, kemudian kita juga harus pisahkan antara peristiwa yang ada di saya dulu gitu loh. Saya juga dilaporkan orang karena diduga menyebarkan atau tanpa izin itu kan yang pasal 32. Lalu kemudian ada kasus-kasus yang lain lagi. Sehingga tidak bisa kita begitu ini ijazah ini selesai lalu semua selesai, nggak bisa begitu, Mbak. Ini kan ada hal-hal yang harus juga diungkap motifnya begitu seperti tadi kata Pak Ito yang saya sangat hormati. Yang tentunya kita juga akan menunggu nanti ke depan akan seperti apa penyelesaiannya. Tapi kalau kita menduga hari ini seperti ini terlalu prematur menurut saya. Oke, baik. Kalau Anda sendiri, tadi kembali lagi ke pertanyaan saya, rencana Anda setelah ini akan seperti apa, Mas Dian? Karena kan ini kan pemanggilan pertama kemarin. Selanjutnya, apakah dijelaskan oleh penyidik, apakah ada kewajiban untuk datang lagi di pemanggilan berikutnya atau seperti apa? Ada. Kalau untuk Polda Metro Jaya saya wajib hadir, karena memang kemarin sudah dijadwalkan. Tapi di Polda Metro Jaya itu hanya saya untuk pemenuhan alat bukti saja. Karena kan kemarin yang seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa file yang tidak bisa dikirim caranya, tetapi harus lewat flash disk gitu. Dan itu flash disk itu tidak bisa diambil di sembarang tempat. Saya harus beli baru dan harus saya masukkan sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari kasus ini, sepertinya saya akan berurusan sangat panjang. Kan di situ kan ada Polres Jakarta Selatan laporannya. Iya. Terus ada Polda Metro Jaya, ada Barreskrim, ada juga Mabes. Oke. Yang dulu Pak Prof Egi yang di Mabes. Dan keempat-empatnya ini kan saya berkaitan gitu loh. Berkaitan dalam arti dikait-kaitkan juga gitu. Iya. Karena seperti yang tadi Pak Ito sampaikan bahwa sepertinya dasar mereka untuk menganalisis itu adalah foto yang saya posting gitu, foto ijazah yang saya posting. Walaupun sebenarnya saya juga tidak pernah memprediksi itu akan dijadikan mereka sebagai alat untuk menganalisa. Yang kedua, Mbak, secara keilmuan kan memang tidak boleh mereka harus memposting menggunakan foto yang didapat dari sosial media misalkan. Tetapi itu bisa kita perdebatkan lah. Itu kita bisa perdebatkan apakah itu nanti kemudian teman-teman penyidik, kepolisian di beberapa tempat tadi itu, apakah ini akan menilainya seperti apa? Ya saya juga sekarang ini hanya menunggu saja seperti apa ke depannya. Oke, dari reaksi partai sendiri seperti apa, Mas Dian? Ada dukungan pendampingan hukum tidak? Sampai saat ini kan memang yang langsung berkaitan dengan saya untuk misalkan saya dipanggil yang memang terlapor kan tidak pernah, Mbak. Saya ini kan hanya sebagai diminta keterangan untuk klarifikasi gitu. Jadi saya belum sampai ke sana pembahasan dengan partai. Dan saya juga tidak mau melibatkan partai dalam arti karena ini kan gerakan dari awal ini kan gerakan saya inisiatif sendiri gitu loh. Jangan sampai ketika bersoal hukum saya justru akan nangis-nangis ke partai, itu kan nggak bisa juga begitu. Kecuali memang ada panggilan dari pimpinan-pimpinan di PSI, maka saya akan menceritakan seperti ini keadaannya. Kalau memang nanti ada bantuan hukum dari mereka, ya tentu saya pasti akan menerima sebagai kader yang baik dari partai kami PSI. Oke, Mas Dian, kalau Anda mencoba refleksi diri sendiri hari ini, kira-kira sepadan tidak usaha Anda untuk membela Pak Jokowi dengan apa yang harus Anda hadapi secara hukum saat ini? Masih kurang, menurut saya masih kurang. Masih kurang, Yang namanya mengungkap kebenaran itu butuh pahit, Mbak, butuh perjuangan. Tidak mudah mengungkap kebenaran seperti ini. Ini kan kebenarannya sudah lama, sudah panjang dari tahun 2013, 14, 15, bahkan sampai 2022, 2024. Bayangkan udah berapa itu anak bangsa yang kacau balau dibuat gara-gara persoalan ini. Saling fitnah, saling hujat, apa segala macam. Nggak mau saya. Ini persoalan saya mau tuntaskan. Hatta saya pun jadi korban, tidak ada masalah. Kenapa memangnya? Saya hanya ingin ini agar tuntas seperti awal saya sampaikan. Saya tidak langsung memposting ini loh, ini ijazah enggak. Saya ceritakan ini loh, ini panjang sekali. Niat saya bagus, saya ingin membuka ini. Alhamdulillahnya dengan persoalan ini Pak Jokowi akhirnya mau menunjukkan ijazah tersebut. Artinya ini kan sudah sampai ke gerbang gitu loh, ke gerbang persoalan. Ini tinggal sebentar lagi nih udah mau selesai.
karena Pak Jokowi menurut keterangan beliau ataupun melalui kuasa hukum itu sudah diserahkan ke Barreskrim untuk dilakukan uji lapor. Maka kalau menurut saya ini kan sebentar lagi nih. Nah, kalau persoalan Pak Jokowi apakah menghendaki ini masuk dalam ruang peradilan, ya saya tidak bisa menjawab. Tetapi apa yang saya lakukan ini adalah satu bentuk upaya saya untuk menghentikan perdebatan-perdebatan yang tidak produktif ini, Mbak. Oke, kalau reaksi orang-orang di sekitar Anda seperti apa, Mas Dian? Dari sebelum Anda mengupload hingga saat Anda mengupload dan kemudian saat ini Anda harus berurusan dengan hukum? Ya tentu orang tua menyayangkan lah, tetapi mereka kan sudah tahu bagaimana saya dari sejak muda kan kita sudah jadi aktivis, itu sudah melewati hal-hal yang seperti ini, sudah sering sekali. Tentu terutama buat istri saya juga sudah memahami lah situasinya. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih tergabung bersama Kabareskrim Polri periode 2009-2011, Ito Sumardi, dan juga kader PSI Dian Sandi Utama yang kemarin memenuhi panggilan dari Mabes Polri. Saya ke Pak Ito lebih dahulu lagi. Pak Ito, kalau Anda melihat perjalanan kasus ini, unggahan yang kemudian dilakukan oleh Mas Dian sebagai upaya untuk niatnya kan baik ya untuk memberikan klarifikasi, tetapi kalau Anda melihatnya yang terjadi ini menjadi klarifikasi atau menimbulkan kontroversi baru, Pak Ito? Audionya Pak Ito? Ya, kalau ada laporan kepada Mas Dian, itu tentunya kan penyidik akan menerima dan melakukan namanya proses penyelidikan. Belum penyidikan. Kalau penyidikan itu kan harus membuktikan apakah si pelapor itu yang mempersangkakan Mas Dian itu unsur-unsur pidananya memenuhi atau tidak. Kalau misalnya tidak, seperti yang disampaikan, kan apakah Mas Dian memang sengaja memposting supaya orang itu melakukan misalnya analisa atau evaluasi bahwa ijazah itu palsu. Kan kalau yang harusnya kalau kita mau membuktikan ijazah itu palsu atau asli, jangan dari sumber lain dong. Harusnya kita dari sumber yang aslinya atau dari dokumen aslinya. Nah, ini tentu menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik nanti. Kalau tidak, tentunya akan dilakukan penghentian penyelidikan, Mbak. Kemudian sekarang kalau yang dari ijazah asli yang sedang dilakukan penyelidikan atau laboratorium uji forensik oleh Mabes Polri, kalau ini terbukti ijazahnya adalah asli, kalau dihentikan untuk penyelidikannya, maka ada permasalahan hukum lain, yaitu terhadap pihak-pihak yang menyampaikan melalui media dan kepada masyarakat bahwa ijazah tersebut palsu. Nah, itu tentunya ada masuk dalam kategori perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, atau undang-undang ITE ya, pasal 45, menyebarkan berita bohong melalui media. Itu pun kalau pihak yang dirugikan melaporkan. Kalau tidak melapor tidak akan jadi masalah ya Pak Ito? Ya nggak mungkin polisi akan menindaklanjuti ya Mbak ya. Jadi kan ini kasus ini sudah menjadi masalah kegaduhan nasional lah ya. Kita tentunya juga ingin supaya kasus ini segera selesai dan pihak kepolisian juga tentunya ingin cepat selesai, Mbak ya. Jadi kembali tadi kepada Mas Dian, kalau misalnya kan pertanyaannya kenapa pihak-pihak lain atau tertentu melakukan evaluasi, analisa forensik dan lain sebagainya dengan menggunakan postingannya Mas Dian. Ya betul. Nah kalau memang dia menggunakan postingan Mas Dian kan tentunya itu tidak bisa mengatakan bahwa sumber daripada analisa ilmiah atau forensik itu dari barang yang asli. Ya, saya kira nanti ini pun akan menjadi bahan pertimbangan penyidik. Apakah ini akan masuk ke ranah penyidikan atau hanya sebatas penyelidikan selesai? Saya kira kita harus menunggu juga Mbak prosesnya. Dan percayalah bahwa pihak kepolisian dalam hal ini saat ini kan sudah menjadi atensi atau menjadi isu publik. Dan kalau polisi tentunya tidak ingin untuk bagaimana kita mengorbankan ya kredibilitas Polri, dan saya sangat yakin teman-teman di Polri semuanya bertindak secara profesional.
Demikian Mbak Tasya. Baik, Pak Ito, kalau berdasarkan pengalaman Anda, proses audit forensik ini kira-kira akan memakan waktu berapa lama sehingga kemudian masyarakat bisa tahu kira-kira ini memang asli atau palsu? Tergantung Mbak ya, tergantung. Karena begini, kalau saya juga pernah berapa kali ya, apakah itu ijazah, apakah itu terkait dengan masalah sertifikat dan lain sebagainya. Ini tentunya kita harus miliki dari berbagai sumber. Kita harus ke tempat dikeluarkan ijazahnya, kapan. Kemudian kita juga harus menanyakan pihak-pihak yang terkait, misalnya teman kuliahnya, dosennya, dan lain sebagainya. Jadi ini pun juga secara simultan ya Mbak ya. Kalau di laboratorium forensiknya sih cepat ya. Kita melihat apakah ini ada tintanya tidak sesuai, kemudian apakah fotonya itu yang dikatakan tidak nyambung dengan capnya. Ini kan tentunya ada alat-alat yang memang sudah canggih ya, yang tidak mungkin dimanipulasi oleh penyidik ya, meskipun tentunya tidak akan menutup kemungkinan bahwa ada persepsi dari masyarakat yang tidak percaya. Itu adalah hak dari masyarakat. Tapi penyidik di sini pun juga tidak ingin mengorbankan hak seseorang ya untuk dikorbankan kalau itu merupakan satu kebenaran. Jadi saya kira kalau yang dilakukan oleh kepolisian ini sebatas kepada penyelidikan atau bahkan penyidikan, itu tidak untuk konsumsi publik ya. Karena ini adalah baru kepada sebatas mengumpulkan alat bukti. Saya kira itu yang mungkin perlu difahami ya Mbak ya. Jadi kepada Mas Andi juga atau Mas Dian, saya kira ini juga tentunya ikuti saja prosesnya. Karena bagaimanapun juga kalau memang dikatakan bahwa dari Mas Dian itu yang dilakukan satu uji forensik oleh pihak-pihak tertentu, pertanyaannya kan kalau menyatakan sesuatu dokumen itu palsu harus ada dokumen aslinya dong. Kalau dokumennya asli bukan asli, misalnya dari fotokopi dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa memenuhi unsur bahwa memang kita itu sengaja menyebarkan dokumen yang istilahnya. Pak Ito, mohon maaf audionya tidak terdengar. Halo, Mas Dian? Ya. Mas Dian bisa mendengar suara saya? Ya, halo, bisa. Oh ya, oke. Mas Dian, ini mungkin pertanyaan terakhir nanti untuk Mas Dian, juga kembali lagi ke Pak Ito nanti, tapi saya ke Mas Dian terlebih dahulu. Ini kan masyarakat sangat gaduh dengan isu ijazah palsu ini. Harapan Anda akan seperti apa kasus ini selesai nantinya? Begini, pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa parameter kegaduhan itu yang mana gitu loh. Kalau parameter kegaduhan adalah komentar-komentar di sosial media, saya rasa belum memenuhi mungkin disebut gaduh. Tapi kalau misalkan ditambah lagi parameternya adalah karena komentar-komentar dari para politisi, saya rasa belum juga dianggap itu kegaduhan. Jadi ya. menurut Anda saat ini belum gaduh berarti ya Mas Dian? Begini maksud saya, karena itu ada konsekuensi hukum di situ. Kan itu ada pasal di mana kita membuat keonaran, kegaduhan, itu kan ada parameternya gitu mas saya. Itu belumlah dikatakan gaduh, karena kalau kita bicara soal ijazah palsu, ijazah asli ini kan udah lama Mbak, sudah saya sampaikan, itu kan sudah bertahun-tahun. Nah, kalau ada yang mengatakan itu palsu selama bertahun-tahun, lalu saya mengatakan itu asli hanya sehari, lalu kenapa saya yang disalahkan gitu kan gitu. Kalau ada yang sudah punya ribuan tulisan mengatakan itu palsu, saya hanya memposting foto satu lalu mengatakan itu asli, lalu kenapa saya harus dipersalahkan kan begitu. Kita sama-sama punya argumentasi ke depannya. Saya rasa sama seperti yang diharapkan sama Pak Ito tadi, saya ingin ini cepat selesai. Saya sangat yakin bahwa pihak kepolisian juga bisa bekerja dengan sangat profesional. Nanti kalaupun ini memang masuk ke pengadilan, ya kita berharap saja mudah-mudahan betul-betul bisa memberikan yang terbaik lah untuk kita semua. Oke, Pak Ito, kalau hari ini ijazahnya sudah dikembalikan, apa artinya itu untuk masyarakat bisa menerka-nerka bahwa per hari ini sebenarnya polisi sudah tahu apakah itu asli atau palsu? Kalau ijazah itu dikembalikan, maka ijazah itu tidak menjadi alat bukti, Mbak. Logikanya demikian. Oke. Jadi kan kita bicara di sini antara fakta dan persepsi. Nah, kalau memang ijazah dikembalikan seseorang atau dokumen dikembalikan kepada seseorang, maka ini tidak masuk dalam proses penyitaan. Kalau penyitaan, maka itu adalah sesuai dengan pasal 184 KUHP, itu adalah merupakan salah satu alat bukti, yaitu surat. Nah, itu berarti harus dinaikkan prosesnya ke penyidikan. Ya, harus ke penyidikan. Nah, di sini kan kita bicara masalah antara fakta
persepsi atau opini. Tentunya di kepolisian dalam proses penyidikan itu adalah kita harus bisa menemukan alat bukti atau unsur-unsur yang bisa unsur pidana yang bisa terpenuhi dengan keterangan saksi ataupun termasuk dari ijazah. Ijazah itu merupakan alat bukti utama, Mbak ya. Iya. Tapi kalau memang betul itu dikembalikan, berarti masalahnya selesai dan nanti masuk babak baru. Apakah orang yang dianggap memalsukan ijazah ternyata asli, itu akan menuntut atau tidak? Oke. Kalau tidak menuntut, ya selesai, Mbak, urusannya. Demikian, Mbak. Dan harusnya ketika itu dianggap selesai, akankah ada pengumuman dari atau penjelasan dari pihak kepolisian bahwa kasus ini dihentikan, Pak Ito? Oh iya, iya tentunya Mbak, itu kan sudah selesai. Tapi sekali lagi proses bagaimana itu bisa dinyatakan bahwa itu asli, itu kan sifatnya teknis ya Mbak ya. Teknis penyelidikan itu tidak mungkin diungkap, ya tidak mungkin diungkap. Dan tentunya di sini kan saya kira mungkin tinggal bagaimana masyarakat itu percaya atau tidak kepada profesionalisme. Sekali lagi bahwa Polri tidak akan mungkin kita mengorbankan daripada kredibilitas ya, daripada citra daripada Polri hanya untuk menutupi satu kasus yang sebetulnya kasus itu betul-betul merupakan kasus pidana. Saya kira itu yang mungkin menjadi hal yang perlu kita pahami dan sepakati bersama. Demikian, Pak. Baik, Pak Ito terakhir, Pak Ito, apa sih sebenarnya implikasi dari ribut-ribut kasus ini untuk masyarakat? Kalau mungkin Anda bisa membuat satu perspektif tersendiri tentang bagaimana seharusnya kita memotret kasus ini. Kenapa kemudian kita harus ribut-ribut soal ijazah palsu seorang mantan presiden yang kemudian baru dipermasalahkan setelah selesai jabatan? Menurut pendapat saya ya Mbak Tasya, ini lebih banyak kepada ranah politis, ya, ranah politis, sehingga tentunya kalau ranah politis ini kan kita bicara itu bicara sesuatu itu sesuatu yang tidak pasti ya Mbak ya. Kalau politis ini kan dari perspektif mana kita melihatnya. Tapi kalau dari hukum kan kita sudah harus lihat alat bukti, harus lihat bukan berdasarkan persepsi atau opini. Nah, itu yang beda antara perspektif hukum dengan perspektif politis. Sehingga kalau politis tentunya ada yang kontra, ada yang pro. Nah, ini yang meributkan sesuatu perbedaan pendapat apalagi sekarang di era medsos ini kan sangat mudah ya kita mengambil sesuatu yang mungkin bisa menaikkan juga rating penayangan, apakah YouTube atau ya itu kan juga ada rating yang bisa dimanfaatkan dari aspek bisnis ya. Saya kira mungkin ini saja Mbak Tasya antara dari politis maupun dari masalah hukum ya, kepastian hukum. Demikian Mbak. Baik, saya mencoba kembali menyapa Mas Dian. Masih mendengar suara saya Mas Dian? Masih. Iya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Tadi saya sudah bertanya ke Pak Ito. Pak Ito menjelaskan bahwa ini memang kasusnya lebih berat unsur politisnya. Jadi kalau unsur politisnya kemudian kita mungkin tidak bisa menduga apakah ini akan berakhir ataukah masih akan panjang karena memang ada banyak yang diuntungkan dalam kasus ini yang masih terus dibahas dan digodok dari berbagai angle karena banyak sekali irisan-irisan yang ada di dalam kasus ini. Komentar Anda seperti apa, Mas Dian? Kalau untuk yang satu ini saya tidak mau komentar karena nanti terkesan subjektif ya. Karena saya sendiri kan seorang politisi. Nanti kalau saya salah-salah saya malah dianggap sebagai bagian dari skenario untuk kepentingan politik tersebut gitu. Tapi menurut Anda ada skenarionya tidak, Mas Dian? Kalau saya sendiri, ini saya ya, terlepas dari apakah perkembangan terkininya itu apakah menjadi satu komoditi politik atau tidak, pengembangan hasil dari kasus ini. Tetapi kalau saya sendiri, apa perlu saya di sini saya bersumpah demi Tuhan gitu? Nggak ada kalau saya. Anda tidak punya motif politik? Saya tidak ada motif politik. Saya hanya ingin membuka pada saat itu bahwa Pak Jokowi ini, tahu nggak Mbak? Saya memposting pertama kali itu kan bulan puasa Mbak, tanggal 31. Itu saya masih puasa, saya kan Muslim. Lalu saya memposting ijazah itu pas waktu hari Lebaran. Kenapa? Nggak mungkin lah saya berbohong. Saya tidak ada niat motif politik apapun, tetapi bahwa ada dalam perkembangan situasi ini yang menguntungkan bahwa itu menjadi kepentingan politik tertentu, ya mohon maaf, saya bukan bagian dari skenario itu. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Dian, terima kasih Pak Ito. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana kelanjutan kasus ini. Hormat Pak Ito.
Makasih Pak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.